Halo, jumpa lagi dengan Mbak Bri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau kita sampaikan materi yang sangat penting, yaitu cara menggambar zigzag atau menentukan swing point yang benar, dalam arti swing point yang valid di dalam sebuah tren. Di sini pertama-tama supaya kita lebih dalam memandang sebuah tren, jadi lebih ada daya dukung dan swing-swingnya itu betul-betul valid menjadi sebuah swing. Salah satu contoh ini di sini dalam sebuah downtrend, dan di kanan ini adalah uptrendnya. Pada umumnya dalam kasat mata kita menentukan swing point itu sangat subjektif antara trader satu dengan trader yang lain. Demikian juga menentukan sebuah support resisten. Maka di sini alangkah perlunya kita sampaikan supaya kita benar-benar valid dalam menentukan sebuah swing point itu. Ini salah satu yang sering kita lakukan dalam menentukan swing itu, dari satu orang dengan orang yang lain itu beda. Ya, mungkin ada di sini high-nya, di sini low, ini high lagi, ini low, high, low. Itu. Maaf. Mungkin ada lagi yang menandai beda dalam kategori tetap downtrend ini ya. Ada yang menandai mungkin di sini. Ini juga masuk kategori swing. Yes. Ini. Oke, kita kasih warna lain. Nah, di sini mungkin satu orang ada yang pakai line kuning, arrow kuning, orang lainnya satunya lagi pakai yang warna satunya itu. Mungkin ada lagi yang langsung di mayor-mayornya swing. Itu kami rasa tidak salah. Tidak ada yang salah dan yang benar di sini. Makanya kita standarkan. Kita standarkan dalam penandaan sebuah zigzag itu kuncinya adalah swing point itu valid enggak. Untuk menentukan valid sebuah swing point, otomatis kita akan benar dalam cara menggambar zigzagnya. Kita ambil yang downtrend ini. Pertama yang kita lakukan, kita kunci. Kita tentukan dulu high low-nya. Setelah dapat high low-nya, misalkan di sini ya, ini high, kita kunci high-nya itu dulu. Setelah itu kita identifikasi candle tertinggi, candle yang paling tinggi di dalam swing itu, di dalam high itu. Ya, ini coba contohnya ini ya, kita mulai ini langkahnya. Ini langkahnya, jadi wajib. Itu kalau langkah itu wajib. Identifikasi candle tertinggi di dalam swing itu. Kalau swing high itu candle tertinggi. Kalau di dalam swing low itu candle terendahnya. Oke, kita kunci.
sebagai contoh yang ini aja. Dari high ini yang paling tinggi mana? Ini yang paling tinggi. Oke, candle itu yang paling tinggi. Setelah itu kita identifikasi tertinggi dan terendahnya. Di sini berarti high low-nya. Kita mempunyai high low-nya mana? Kita tarik horizontal line saja. Ini high-nya dan ini low-nya. Shadow itu shadow. Oke. Ditunjukkan dengan horizontal line merah itu. Itu langkah pertama. Saya ulangi lagi, langkah pertama kita identifikasi candle tertinggi di dalam swing tersebut. Kalau dalam low ya candle terendah. Terus syarat palet ini menjadi swing point itu apa? Syarat palet ini menjadi swing point yang nantinya bisa kita buat acuan menarik garis zigzag adalah itu diperlukan minimal 2 candle yang close di bawah harga terendahnya, otomatis di bawah low-nya ini. Oke, diperlukan minimal 2 candle yang close di bawah harga terendahnya atau low-nya. Ini coba tuh, diperlukan minimal 2. Jadi kita langsung adopsikan cari candle pertama dan kedua yang close di bawah itu. Pertama, ini candle pertama yang bearish itu. Ini close-nya. Close-nya sudah di bawah low. Oke, ini syarat pertamanya sudah terpenuhi. Jadi saya katakan minimal ada 2 candle. Kita mencari candle kedua yang close di bawah close candle pertama. Ini candle pertama, close-nya sudah di bawah low. Dan kita cari lagi candle kedua yang close di bawah close candle pertama. Mana candle keduanya? Ini candle keduanya. Oke. Ini candle keduanya. Close-nya di bawah candle pertama. Ini close-nya candle kedua. Oke. Saya rasa sudah paham dengan penyampaian Mbah Pri. Ini jadi candle pertama itu yang harus close di bawah close candle pertama. Jadi close itu body. Jadi kalau close itu body, kalau low itu shadow. Jadi kita ulangi saja pelan-pelan, nanti langsung kita praktekkan. Syarat utama sebuah swing point itu valid adalah satu. Pertama, caranya kita identifikasi candle tertinggi dan terendah di dalam high atau low itu. Ini contohnya kebetulan swing high, swing point high, berarti kita kunci candle yang tertinggi dulu. Kita tandai dengan horizontal line boleh, kita pakai rectangle boleh, bebas. Terus setelah itu kita sudah mempunyai 2 garis di mana garis itu adalah garis atas. Itu menunjukkan high-nya, garis bawah menunjukkan low. Dan syarat dia ini valid menjadi swing point adalah minimal ada 2 candle yang close di bawah low. Minimal, berarti harus ada 2, berarti kita praktekkan saja 2 candle. Kita cari candle pertama yang close di bawah low. Oke, ini candle pertama. Close-nya ini
trendline kuning ini close-nya di bawah low itu, dan candle kedua close-nya juga di bawah low candle pertama. Oke, saya kira mengerti. Berarti di situ high ini layak menjadi sebuah swing point. Kita kasih standar. Oke. Ini layak menjadi sebuah swing point. Oke. Terus kita cari lagi. Sekarang ini apakah ini layak menjadi swing point low? Kalau ini adalah swing point high-nya, apakah ini layak menjadi swing point low-nya? Ini tadi yang ditandai minornya tadi. Langkahnya sama. Pertama, kita identifikasi candle terendah dan tertingginya. Karena ini low, kita cari candle terendahnya. Kita tandai lagi seperti langkah pertama tadi. Ini, oke. Yes, ini. Terus syaratnya minimal ada 2 candle yang close di atas high-nya kalau di swing low. Kita cari candle pertama, mana close-nya, apakah memenuhi syarat. Ini close candle pertama, sudah di atas high-nya ini. Candle keduanya adalah ini. Oke. Candle pertama close di atas high dan candle kedua close di atas close candle pertama. Oke. Jadi saya ulangi lagi pelan-pelan. Candle pertama kalau ini tadi swing point low-nya. Candle pertama itu wajib close. Wajib close di atas high-nya ini, dan candle kedua wajib close di atas close candle pertama. Oke. Berarti ini palit juga menjadi swing point tentunya. Oke, sini sudah. Sekarang ini ada loh, apakah high ini layak menjadi swing point? Kita hapus. Kita identifikasi di dalam swing ini. Di dalam swing ini. Oke. Yang tertingginya mana? Langkahnya sama. Ini candle tertinggi. Dan ini candle terendahnya. Oke. Ini tidak saya ulangi lagi. Nah, tadi di depan sudah saya jelaskan. Sekarang langsung kita identifikasi. Ini candle pertama close di bawah low dan candle keduanya ini close di bawah close candle pertama. Ini, oke. Ini candle pertama close di bawah low-nya itu, dan candle kedua close di bawah close candle keduanya. Jadi ini lagi-lagi palit menjadi sebuah swing. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Sekarang kita langsung, ini agak cepat saja. Yes, apakah ini menjadi sebuah, bisa palit menjadi sebuah swing untuk menggambar zigzag. Oke. Ini candle terendahnya. Oke. High low-nya kita identifikasi dulu. Kita cari candle pertama yang close ini, candle keduanya ini berarti dia palit menjadi swing. Oke.
Terus di sini apakah high ini valid? Lagi-lagi ini candle tertingginya, ini high low-nya. Langsung saja kita langsung praktek tanpa horizontal. Ini bullish ini adalah kita kunci high low-nya, candle pertama, candle kedua. Ini layak menjadi swing lagi. Valid, itu bukan layak, valid. Oke. Terus kita ke bawahnya. Ini kalau gini yang dikunci yang mana? Swing ini yang paling rendah. Yang paling rendah yang ini. Jadi kita tuh harus betul-betul spesifik. Ini candle pertama close di atas high-nya, candle kedua close di atas close candle yang pertama. Ini valid menjadi swing point lagi. Oke. Terus sekarang low-nya, mana candle low-nya yang paling rendah? Ini si bearish ini, candle pertama, candle kedua. Oke, valid menjadi swing point low, dan ini secara kasat mata sudah kita tentukan kalau dia valid. Ini juga candle yang terendah ini, pertama close, kedua close, ini valid. Yes, yang ini candle tertinggi dalam swing itu candle pertama close, candle kedua close. Oke ya. Ini lanjut. Yang swing low-nya, candle terendahnya, ini yang paling rendah. Pertama, kedua. Oke. Demikian juga yang high-nya, swing high-nya, ini pertama dan ini kedua. Oke. Karena ini belum membuat high baru. Paham ya, kira-kira gitu. Ini valid. Candle pertamanya ini, candle keduanya ini. Oke. Terus yang ini otomatis. Setelah itu baru kita hubungkan garis sebagai sebuah zigzag. Oke. Dan swing-swing ini valid menjadi swing secara otomatis dan dapat membuat kita tidak fail dalam menandai sebuah zigzag. Jadi di sini fungsinya apa ya? Fungsinya untuk menyamakan persepsi dalam memandang sebuah tren secara strukturnya dalam penggambaran sebuah zigzag. Ini harus ada high dan low dalam swing itu. Oke. Ini cara menggambar. Oke. Sip. Coba. Apakah ini menjadi swing? Ini ketinggalan tadi. Syarat pertama, syarat kedua. Oke. Ini. Ya kan? Ini high. Close candle pertama di atas itu, keduanya itu. Oke, kita lanjut. Cara menggambarnya. Menarik garis zigzagnya. Oke. Sangat sederhana. Dan di sini paling tidak kita sudah tahu tren itu turun dan secara swing point-nya itu valid. Oke. Karena nanti di dalam sebuah tren yang jelas kita akan kesannya mudah untuk menggambar sebuah swing.
menentukan antara swing satu dan satunya dengan menghubungkan dan terbentuklah sebuah garis zigzag. Karena ada syarat mengikat tadi yang sudah saya sampaikan di depan, dan yang terpenting di mana ada high dan dia harus ada low. Apakah ada yang punya high enggak punya low, Pak D? Nanti akan kita temui. Kita cari, maka di sini nanti kita itu akan lebih bijaksana dalam menentukan itu, dan kita dapat melihat sebuah kepalitan sebuah swing. Jadi misalkan kayak ini aja ya, kita langsung saja kita kunci yang tertinggi dan rendah dalam sebuah swing itu. Kita sudah nggak mikir yang ini selama ada yang tertinggi dan dia ada close candle di bawah low-nya dan candle kedua close di bawah close-nya candle pertama yang ngebreak, berarti di sini palit menjadi sebuah swing. Jadi selain dia palit menjadi sebuah sebentar, kita gambar saja sendiri sini. Nah, ini gunanya identifikasi itu kawan-kawan. Berarti di sini ada low dan low ini valid, dan di sini ada high. Low ini valid menjadi swing. Ini valid menjadi swing. Tapi karena ini lebih rendah dari ini, jadi dalam penandaannya itu karena syarat utamanya ada high dan ada low, ini bukan high-nya. Maaf. Mungkin ada yang berasumsi seperti ini. Tapi ini bukan swing yang valid. Makanya yang betul adalah langsung kita ada penarikan dari low ini ke sana, baru ke sini. Oke? Karena high ini nggak valid, masih ada candle yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita cari di sebelah kirinya. Ya, Pak, kita identifikasi ini. Kita langsung dari high ini aja dulu. Coba dari kiri ya. Ini apakah swing point otomatis? Ini. Yang ini kawan-kawan ya. Ini candle pertamanya, ini candle keduanya di bawahnya itu. Ini palit menjadi sebuah swing. Sini. Terus yang ini candle terendahnya mana? Ini candle terendahnya. Ya, kita kasih rectangle. Terus apakah dia layak menjadi swing yang valid? Sangat layak. Ini swingnya. Terus kita ke atas. Apakah ini layak? Karena di dalam sebuah zigzagnya ini, sebuah lencetnya. Coba kita tandai semua dulu. Ini yang tertinggi, candle pertama, candle keduanya, ini adalah swing. Ini swing. Terus ini juga swing. Pertama, kedua, ini swing. Yes. Terus apakah ini menjadi sebuah swing? Nah ini. Kita identifikasi lagi yang paling rendah dalam periode ini. Ini, oke.
Candle pertama tidak ada candle kedua. Ini bukan swing. Terus kita lanjutkan lagi. Apakah ini swing? Ini high low-nya. Ini juga bukan swing. Oke ya, ini bukan swing. Alasannya apa? Bukan swing. Ini candle terendah tertingginya. Ini close pertama, tidak ada close kedua. Ini close pertamanya, tidak ada close kedua. Close di atas ini maksud saya. Jangan salah persepsi. Ini seperti tadi kita identifikasi. Ini high-nya. Ini low-nya. Dia mempunyai candle pertama yang close di atas itu tidak mempunyai candle kedua. Padahal syarat utamanya minimal 2 candle. Oke. Dan di sini juga swing. Ini candle pertama ini, candle keduanya itu. Ini juga swing kawan-kawan. Oke. Karena di dalam lancat itu kelihatan sekali. Di situ ada high low. Iya kan? Oke. Terus langsung kita tarik ke kiri. Apakah ini menjadi swing? Kita kasih rectangle lagi saja biar efektif. Kita identifikasi candle tertinggi di dalam swing itu. Ini. Oke. Kita cari candle yang close. Candle pertama close di bawah, candle kedua close di bawah, close candle pertama. Ini menjadi swing. Oke. Sekarang kita hapus rectangle-nya. Sekarang yang swing bawah ini. Mana candle terendahnya? Ini. Oke. Candle pertama, candle kedua yang close di atas low. High low-nya. Oke. Setelah itu. Ini nanti kita akan tahu cara penarikan sebuah zigzag. Oke, ini otomatis, ini otomatis ya kawan-kawan ya. Ini otomatis candle pertama, candle kedua. Sip, kita dari situ saja contohnya. Ada high harus ada low. Oke, itu kata kuncinya. Berarti di sini cara menarik zigzagnya gimana? Kalau kita nggak tahu kepalitan sebuah swing, kita akan kesulitan menghubungkan satu swing point satu ke swing point berikutnya. Jadi pivot high dan pivot low itu sendiri itu akan kesulitan. Dan di mana karena kita bicara swing harus ada high dan harus ada low. Mungkin di sini kita asumsikan menarik ini low, ini high, harus ada low, ada high. Nah, ini bukan swing. Kan seharusnya kalau ini dianggap swing, kita narik kan seperti ini. Oke? Paham? Itu. Kita akan narik seperti itu. Kalau dianggap ini swing. Karena dia bukan swing point yang kita tandai sebagai kita silang itu. Dan di situ sudah kita identifikasi tidak ada dua candle yang close di atas high low-nya itu sendiri. Maka cara menarik zigzagnya yang betul adalah begini. Dari high low ke high harus ada high, harus ada low. Dan di sini high-nya kita langsung ke low yang paling bawah. Oke. Baru lanjut ke sini, lanjut ke sini. Oke. Itulah kira-kira
yang saya sampaikan dengan materi yang sangat sederhana tapi sangat penting sekali untuk menentukan struktur, untuk menentukan tren, dan kita dapat mengidentifikasi apakah swing point itu valid atau tidak. Di sini. Jadi di sini kita tarik, harus ada swing high dan swing low karena di sini bukan sebuah swing point, berarti walaupun ini menjadi swing point karena harus ada high dan ada low, kita nggak akan gunakan itu. Itulah kira-kira yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Nanti mungkin lebih dalamnya kita beda edukasi di kelas edukasi atau sharing di grup dalam, dan kita akan sering-sering diskusi. Maka dari itu tetap stay tune di channel kami. Atas nama mewakili tim teman trading dan admin, kami sampaikan selamat merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita fitri dari kemenangan bersama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.